Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan berbicara. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, memang benar kalau pada zaman dahulu Tuhan itu berbicara secara langsung kepada umatnya melalui para hamba-hambanya, baik itu para nabi-nabinya seperti yang tertulis dalam Keluaran 33 ayat 11a. Dikatakan demikian, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, pertanyaannya, di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, masihkah Tuhan berbicara langsung muka berhadapan muka seperti halnya saat berbicara kepada Musa dan para nabi-nabi terdahulu? Saudaraku, kalau pada zaman para nabi Tuhan berbicara secara langsung muka dengan muka kepada hambanya atau kepada umatnya, maka di zaman sekarang ini Tuhan dapat berbicara secara langsung kepada kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi hati-hati saudaraku. Ada satu pesan yang benar-benar harus kita pegang, bahwa sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran palsu. Pada saat ini banyak guru-guru palsu yang mau menyesatkan orang-orang Kristen atau orang percaya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Para guru palsu ini setiap berhadapan dengan jemaat Tuhan biasanya akan mengawali suatu pembicaraan dengan perkataan, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan telah berbicara kepada saya, bla 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 bla. Nah, kalau kita bertemu pengajar model seperti ini, maka perkataan dan pengajarannya harus diuji dan dilawan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci atau Alkitab. Saudaraku, ada 4 hal kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, seperti yang sudah kita baca di awal dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan demikian, yang pertama adalah untuk mengajar. Jadi melalui firman-Nya Tuhan mengajar dan berbicara kepada kita bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Artinya Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Nya untuk menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Dan melalui firman-Nya Tuhan juga dapat menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Bila kita menyimpang dan tidak taat serta berbuat dosa kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan memperbaiki kesalahan kita, mengoreksi dan menegur kita dan mengembalikan kita ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya untuk mendisiplin kita supaya kita menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Saudaraku, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan dituntunnya, maka kita akan menemukan Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih kalau kami boleh menemukan-Mu dan bergaul denganmu, bahkan berbicara denganmu dan mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.